oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana ngaji online yang ke-47. Mudah-mudahan majelis kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan seluruh penerus perjuangan beliau. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, keturunan-keturunan kita kelak mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah haji online 47 rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, di tengah-tengah bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan penuh kemuliaan dan ampunan ini, kita mengambil tema yang relevan sekali, yaitu untuk bagaimana meraih kesuksesan dalam berpuasa, yang nanti akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Imam Khairi, SAGME. Beliau adalah Direktur Litbang LPI Salsabila, Yayasan Silaturahim Pecinta Anak-anak Indonesia. Baik, sebelum sampai sana, di sini saya selaku moderator akan menyampaikan rangkaian acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjut dengan tadarus, setelah itu dilanjutkan dengan kajian inti, kemudian diskusi, dan pada pukul 7 sekitar itu nanti kita akhiri. Baik jamaah rahimakumullah, mari kita bersama-sama buka ngaji online ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya Bapak Ibu jamaah, mari kita bertadarus. Sekarang kita sudah sampai pada surat Al-Ikhlas. Dulu kita mengawalinya An-Naba, alhamdulillah sampai dengan sekarang kita sampai di surat Al-Ikhlas. Dan sambil menunggu Ustadz Imam Khairi masuk, kita bersama-sama tadarus surat Al-Ikhlas, kemudian nanti jika memungkinkan Al-Falaq dan An-Nas. Mari bersama-sama kita awali ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Saya akan bacakan terjemahannya sejenak. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya.
Berikutnya Bapak Ibu, mari kita lanjutkan tadarus surat Al-Falaq. Kita awali ta'awud dan basmalah kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Saya akan bacakan kembali terjemahannya. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul atau talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Mari kita lanjutkan satu surah lagi, Bapak Ibu, sekalian khatam ini ya. Surat An-Nas. Bersama-sama ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Saya akan terjemahkan kembali. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Demikian Bapak Ibu pembacaan tadarus surat 3 Qul ya. Al-Ikhlas, An-Nas, dan juga Al-Falaq. Mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan-keutamaannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, saya masih melakukan konfirmasi kepada Bapak Haji Imam Khairi SAGME. Jadi sambil menunggu beliau, di sini saya akan menyampaikan beberapa informasi yang berhubungan dengan perkembangan STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta terlebih dahulu. Yang pertama, alhamdulillah kemarin STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta setelah melakukan upaya-upaya yang sangat serius untuk bisa mencapai hasil terbaik saat akreditasi, akhirnya alhamdulillah surat keputusan dari Ban PT pun keluar dan
Hasilnya pun bagi kami sangat memuaskan karena hasil akreditasinya baik sekali, Prodi Piaut. Maka mohon doa restu supaya kami bisa senantiasa mempertahankan dan juga bahkan bisa meningkatkannya. Baik itu di Prodi Piaut maupun di PGMI atau bahkan ke tingkat institusi. Dan berikutnya Bapak Ibu, sekedar informasi juga bahwa insya Allah tanggal 29 Mei STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta akan melakukan wisuda, dan kemarin baru saja hari Sabtu kemarin kami melakukan yudisium yang pertama yang kemudian diikuti oleh 33 mahasiswa yang siap untuk diwisuda. Data sampai dengan saat ini, alhamdulillah ada sekitar 39 mahasiswa yang sudah selesai munakosyah atau pendadaran, sehingga diharapkan pada yudisium kedua jumlah wisudawan nanti semakin banyak. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kami juga tidak lupa untuk senantiasa menginformasikan bahwa STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta telah membuka pendaftaran calon mahasiswa baru, dan itu informasinya sudah kami share juga di website kami. Ketika Bapak Ibu mengetik atau mencari di Google gitu ya, STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta atau STPI atau www.stpi-bim begitu .ac.id. Nah, insya Allah nanti akan ketemu informasinya di sana. Tinggal klik menu PPDB. Nanti mohon bantuannya juga untuk mensosialisasikan, mudah-mudahan menjadikan amal jariah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itulah info singkat terkait perkembangan STPI. Mohon doa restunya selalu, dan sugeng rawuh Ustadz Haji Mukhairi SAGME. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita, dan tema kita kali ini yaitu meraih kesuksesan berpuasa. Kita tahu ini bulan Ramadan, bulan yang begitu mulia, banyak sekali keutamaan, dan begitu singkat bulan ini. Nah, sayang sekali kalau misalnya nanti kita tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan, sayang sekali jika tidak bisa meraih kesuksesan di dalamnya. Nah, nanti Bapak Imam Khairi selaku pembicara pagi hari ini, beliau Direktur Litbang STPI, mohon maaf, LPI Salsabila, akan menyampaikan bagaimana meraih kesuksesan dalam berpuasa. Kepada beliau, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bersama mengikuti kegiatan kajian, dan mohon maaf agak terlambat karena ada beberapa hal, ada tamu untuk mendapat. Tidak apa-apa. Baik, saya bisa share screen Mas ini ya. Jadi dekat. Saya sudah ya fokus ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Syafi'i. Jadi kelihatan ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah masuk pada Ramadan, hari yang ke-20. Malam nanti kita sudah masuk pada 10 hari terakhir dan masuk pada ganjil pertama 21. Tentu di sana ada potensi kita untuk bisa mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Nah, sekalipun kita tinggal 10, saya kira 10 terakhir justru menjadi puncak dari sisa Ramadan yang tersisa ya, dan terasa sangat cepat sekali karena sudah tinggal 10 hari kita berada di bulan Ramadan. Maka izinkan pagi ini saya akan sedikit menyampaikan terkait dengan rahasia puasa di Asrar Shaum Masyurutin Al-Fatinah, tentang rahasia-rahasia puasa dan syarat-syarat
Mungkin puasa. Ini dari kitab Ihya Ulumuddin. Bapak Ibu sekalian, Imam Ghazali membagi puasa itu dalam 3 tingkatan. Anas saum salatu darajat, puasa 3 level. Saumul umum, saumul khusus, saumul khususul khusus. Puasa umum, puasa khusus, dan puasa khususul khusus. Nah, yang umum itu apa? Amma saumul umum, wa taqul batni wal farji an qada syahwa kama sabaqa tafsiluh. Puasa umum adalah puasa dengan mencegah perut dan bawah perut dari menunaikan kebutuhannya, menahan makan dan berhubungan serta beberapa hal yang membatalkan lain selama kita melaksanakan dari sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itu kategori saumul umum. Kalau dibuat sebuah analogi, ya, disebut puasa itu ya asal orang berniat memenuhi ketentuan dari kriteria fikih, menahan diri dari makan minum, pertemuan badan sejak dari pagi fajar sampai tenggelam matahari, yaitu disebut puasa. Ya itu saja, dan itu sudah memenuhi kriteria untuk disebut puasa. Cuma levelnya baru level 1. Nah, kalau kemudian kita lihat dalam kehidupan, itu pasti semua hal itu punya berlevel-level. Ada sesuatu yang biasa, ada yang luar biasa, ada yang kelas ekonomi, ada yang kelas premium, ya kalau sekarang ya pertama ya gitu ya. Ada yang kelas rata, ada yang kelas khusus. Nah, beda kelas tentu beda kualitas. Nah, beda kelas tentu beda mutu. Pertanyaannya adalah terkait dengan puasa kita yang tinggal 10 hari, ya, apakah kemudian kita akan menaikkan kelas level puasa kita atau mencukupkan kepada kriteria tentang batas levelnya pada level pertama. Nah, ini tentu pilihannya ada di masing-masing, ya. Cuman kemudian peluang itu ada, dan kita masih punya 10 hari untuk menaikkan level ini. Nah, persoalannya adalah naik kelas itu artinya harus bersiap untuk mencermati, mengurus sesuatu yang bersifat lebih detail, ya. Dan itu hukumnya begitu. Segala yang bersifat detail itu berarti menunjukkan ada kenaikan kelas. Contoh misalnya, orang punya mobil, misalnya orang punya mobil tahun 80-an, ya. Ya namanya mobil, bannya 4, bisa jalan, ada setirnya, ya, ada ratingnya, itu namanya mobil. Tapi kalau akan naik level pada mobil yang berkelas, misalnya apa sekarang lah, misalnya ya Alphard ya, Alphard yang agak keren lah gitu ya, misalnya Alphard. Apa bedanya Alphard dengan mobil tahun 80-an? Bannya berapa? Sama-sama 4, ada setirnya, ya. Jadi bannya 4, ada setirnya, kemudian ada spionnya, ada ratingnya, ya gitu-gitu aja. Kenapa menjadi lebih mahal? Karena detail-detailnya berbeda. Jadi ada AC-nya, ya, AC-nya dingin, joknya juga berbeda, ya, setirnya itu juga sudah power steering misalnya, dan itu tentu lebih keren, lebih bagus dan seterusnya. Nah, itu karena dia levelnya detail-detailnya naik, maka ya otomatis kelasnya naik, gitu ya. Sebentar. Juara-juara. Pak Imam Khairi mute ya, ke mute ya. Ya.
Ya, tadi ada penjelasan sedikit tentang level-levelnya ya. Oke, kita lanjut saja. Umum, khusus. Oke, monggo Pak Imam pun luput malih. Banyak gangguan ini, berarti pagi ini. Saya di masjid ini. Ya, jadi kalau kita mau naik, itu ya berarti harus mau mengurus sesuatu yang lebih detail. Ya. Nah, sama dengan soal puasa ini. Kalau kita akan naik kelas, ya peluang kita naiknya pada level saumul khusus. Apa saumul khusus itu? Ini di bagian bawah. Amma saumul khusus, fauma saumus sholihin. Ini adalah kategori puasanya orang-orang soleh dan dilakukan dengan kaful jawarih anil atam, mencegah anggota badan dari dosa, wa tamamuhu bi sittati umur. Ada 6 syarat yang menjadi kesempurnaan orang kalau menaik level puasa. Nah, kita akan bahas 6 ini secara ringkas. Yang pertama adalah puasa mata. Ya. Jadi kita akan naik satu level, tidak hanya perut yang puasa, tapi mata juga ikut puasa. Ghaddul basar wa kaffu 'anil ibtisa' bin nadri ila kulli ma yudamu wa yukrah. Memejamkan mata, mencegah mata dari membiarkan pandangan untuk melihat sesuatu yang tercela dan dimakruhkan atau dibenci. Ya. Termasuk ila kulli ma yusghil al-qalb wa yulhi an dzikrillah, melihat segala sesuatu yang dapat membuat orang lalai, hatinya sibuk tapi tidak ingat kepada Allah. Sekarang kita lihat, pertanyaannya adalah, dalam kehidupan kita, apa yang termasuk kategori objek pandangan yang tercela baik secara syariat maupun secara adat, atau yang menyebabkan hati lalai tidak ingat kepada Allah. Nah, misalnya nonton TV, kira-kira kalau nonton TV ada nggak peluang untuk mata kita melihat sesuatu yang ini, yang menabrak ketentuan yang dilarang atau membuat kita lalai? Jawabannya tergantung yang dilihat, Pak. Oke, ya. Kalau tergantung dilihat berarti ketika kita akan naik level puasa itu harus mulai selektif. Mana tayangan yang akan dilihat, mana tayangan yang tidak dilihat. Sinetron misalnya. Gimana kalau puasa-puasa nonton sinetron sambil daripada ngerasain lapar ngabuburit nonton sinetron, atau malam-malam pas tarawih daripada ngelangut gitu ya, mau tidur belum ngantuk nonton sinetron. Kalau kita nonton itu apakah membuat kita semakin ingat kepada Allah atau membuat kita lalai karena hanyut dengan cerita, ya, pikiran kita dipenuhi dengan menebak, ya, alur cerita, bertanya tentang kelanjutan dan sebagainya, atau bagaimana? Nah, ini perlu untuk kemudian kita evaluasi. Maka di 10 hari terakhir ini mari kita tata semua. Yang biasa mungkin masih nyala, ya bagaimana TV-nya diberhentikan, pensiun 10 hari. Ya syukur-syukur seterusnya akan gitu. Kalau toh kemudian akan dilakukan, ya dibunyikan, ya monggo, tidak ada persoalan, selama kemudian kita bisa memastikan mata kita tetap dalam status tidak berbuka, tidak batal, ya, dalam konteks menahan diri dari pandangan yang tidak baik. Ya. Apalagi yang hal-hal yang jelas-jelas, misalnya berbau pornografi, ya, melihat aurat orang lain, ya, melihat sesuatu yang membuat syahwat kita tergoda dan seterusnya, ya. Karena ini menjadi sangat liar sekarang ini. Kalau kita misalnya membuka YouTube, gitu ya, potensi itu jelas terbuka lebar. Kadang-kadang kita membuka aplikasi tertentu, aplikasinya sih baik, ya, misalnya aplikasi Quran tapi beriklan. Nah, iklannya itu yang mungkin bisa tidak benar kan gitu. Ini kan potensi masalah juga. Bagaimana kita bisa menahan diri, memastikan bahwa mata kita ikut berpuasa. Kenapa Rasulullah bersabda, an-nadhratu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan adalah anak panah beracun dari anak panahnya iblis. Kalau anak panah tidak beracun, yang luka itu ya di situ lukanya.
Tapi kalau anak panah beracun, racunnya akan menyebar ke seluruh tubuh lewat aliran darah. Artinya apa? Daya destruksi, daya rusak dari racun itu akan sangat cepat, itu bisa merusak seluruh aspek dan jaringan yang lain. Dan itu berbahaya. Ya. La'anahullahu faman tarakaha khaufan minallah atahu azza wa jalla imanan yajidu halawatahu fi qalbi. Barang siapa yang meninggalkan pandangan yang berbahaya tadi, yang kriterianya di atas tadi, karena takut kepada Allah, maka Allah akan mendatangkan di dalam hatinya keimanan dan dia merasakan nikmatnya iman di dalam. Jadi ini yang pertama. Maka monggo ya kita berhati-hati, lebih-lebih di 10 hari terakhir ini. Ya, kalau Rasulullah kan jelas ya, Rasulullah itu 10 hari terakhir itu itikaf. Ya. Kalau kita di masjid pun tentu pandangan terbatas. Di masjid mau nonton apa kan gitu ya. Insya Allah jauh lebih selamat. Ya. Atau daripada kemudian, ini yang minimalis, daripada kemudian kita keluar jalan-jalan ke berbagai tempat yang berpotensi melihat yang tidak benar, ya mungkin dia di rumah tidur dalam konteks tidurnya untuk menghindari maksiat, itu tentu punya nilai yang besar, ya, punya nilai yang besar. Yang kedua, puasa lisan. Hifdzul lisan anil hadian wal kadhib wal ghibah wal namimah wal fakhsh wal jifa wal khusumah wal murah wal zamu al sukut wa syughlu bi dzikrillah wa tilawatul Quran wa hadza sawm. Yang kedua adalah puasa lisan. Dari apa? Dari segala perkataan yang tidak bermanfaat, ya. Perkataan yang dusta, ghibah, ngerasani, namimah, adu domba, fakhsh perkataan kotor, jiwa sama dengan fakhsh, khusumah itu pertengkaran, wal mirah jidal pertengkaran juga. Ini semua dihindarkan. Tantangan kita apa? Konon kita ini dalam sehari tidak kurang dari 20.000 yang kita ucapkan, 20.000 kata. Ini kalau bagi perempuan. Bagi laki-laki lebih sedikit, ya, konon 17.000, ini 3.000, ya. Memang biasanya ibu-ibu ini didesain oleh Allah untuk banyak berucap, karena juga punya tugas untuk mendidik putra-putranya supaya kosakatanya banyak. Cuma kadang sudah keterusan, putranya juga pada bubar semua, tapi kata-katanya ini nggak ikut berkurang, ya. Jadi ini persoalan gitu. Ya. Nah semuanya karena pertanggungjawabannya. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan kita kecuali ada pertanggungjawaban raqib dan atid. Ya. Maka yang kedua, kalau puasanya mau naik, nggak cuma perut bawah perut, setelah mata juga lisan dijaga. Pastikan tidak ada kata-kata yang tidak manfaat. Apalagi ada kedustaan, apalagi ada ngerasani. Ini sulit ini. Selama kita berkomunitas, bersosialisasi, bersosialita, langsung tidak langsung, langsung dia ketemu ngobrol, tidak langsung itu bisa pakai WA, grup chat, ya. Namimah, adu domba, posting-posting sesuatu yang berpotensi untuk memprovokasi, belum ada klarifikasi kejelasan, diposting ke sana kemari. Ya, berkata yang tidak baik, baik langsung tidak langsung, kotor, ya, porno, kemudian pertengkaran, perdebatan, dan hal-hal yang sifatnya menimbulkan gejolak emosi, kemarahan. Nah, itu semua harus dihindarkan. Terus apa yang dilakukan? Yang dilakukan 3. Pertama, ilzamuhu as-sukut. Pertama dia. Jadi 10 hari terakhir mari kita diam. Nek cara Jawa istilah poso bisu. Ya, poso bisu. Jadi kita menutup lisan kita dari bicara. Seperti yang pernah dialami oleh Nabi Zakaria ketika diberikan syarat bahwa dia akan punya putra Yahya. Ya Allah berikanlah saya amarah tanda bahwa saya akan mendapatkan putra. Karena selama 3 hari Nabi Zakaria tidak bisa bicara, ya. Seperti puasanya Maryam ketika ditanya anak yang dibawanya itu anaknya siapa, ya. Maka Maryam Allah perintahkan untuk berpuasa bicara, ya. Itu tidak kemudian total gitu ya. Nah, kita
diam itu dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau jenengan waktunya ngajar jadi dosen, jadi guru, terus puasa bicara kan repot ini kan. Ya, tapi bagaimana dalam situasi puasa kita mengendalikan betul supaya kemudian tidak ada yang beresiko. Ya. Beresiko yang secara hakiki bisa membatalkan puasa karena lisannya apa ya, Jawa mungkin ya terocok lah gitu ya, nggak terkendali. Yang barang terocok itu nggak terkendali. Kalau genteng terkendali itu ya aman, nggak terocok. Terocok itu barang rusak. Gitu ya. Nah, kalau lisannya rusak itu ya jadi terocok gitu ya. Jadi ada barang lewat itu sepatan metu dredes gitu ya, tanpa bisa dikendalikan, namanya terocok. Yang pertama adalah syukur, diam. Yang kedua, syulu bidzikrillah subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian dia punya kesibukan, ya, kesibukan lisan kan bicara ya. Kesibukan lisan itu apa? Kesibukan lisan itu ya diantaranya berucap. Itu aktivitasnya lisan itu ya berucap. Ya. Ya, kalau kemudian berucap, bersuara, maka sibukkan lisan kita dengan zikir kepada Allah. Nah, monggo ini kalau mau start tancap gas itu ya mulai nanti sore kita berburu Lailatul Qadar itu penuhi kita dengan zikrullah. Ya. Setiap basahnya lisan gerakan zikir kita upayakan ya, sebisa mungkin untuk kemudian zikir kepada Allah. Soal sarana pendukung dibutuhkan ya monggo saja, apakah pegang tasbih atau bagaimana caranya, karena beberapa ulama seperti Imam Ghazali misalnya, nah itu ketika ditanya kenapa engkau pegang tasbih, bukanlah kualitas tasawuf apa namanya kematangan jiwa untuk selalu ingat Allah itu sudah demikian kuat, supaya kemudian dia tidak lepas dalam setiap bentuknya itu untuk selalu berpikir kepada Allah. Nah, ini mungkin perlu fasilitas pendukung. Ya. Itu tidak pokok tapi pendukung. Tapi kalau pendukungnya tidak ada lalu tujuannya nggak tercapai ya berarti itu menjadi setengah pokok gitu ya. Karena kalau tujuannya nggak nyampe, tujuan kita nggak nyampe kecuali ada itu, nah itu berarti menjadi sesuatu yang dipersyaratkan. Monggo itu fasilitasi kita kan mau seperti apa silakan saja. Atau mau pakai tasbih yang ada hitungannya itu kan sekarang ada yang pakai tasbih plastik itu ya. Nanti di tali di jari dan itu bisa dipakai dan begitu. Bukan soal matematika bahwa kita pikir kok dihitung-hitung ya itu kan komentarnya orang yang kurang tahu ya. Ya, bukan soal dihitung-hitung karena hitungan pun juga Allah Rasul ajarkan. Orang beristighfar itu minimal Rasul 70 sampai 100 kali. Ada hadisnya. Pada sholat baca 33 kali ada hadisnya dan itu juga hitungan gitu. Nah, hitungannya dimaksud itu supaya kita bisa optimal saja. Coba berapa sih yang akan bisa kita lakukan misalnya dalam 1 jam. Kalau orang membaca subhanallah itu kan kira-kira 1 detik subhanallah. Artinya dalam 1 menit kalau kita baca tasbih kan dapatnya 60. Subhanallah, 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 subhanallah. Coba sekarang hitung 1 menit dapat berapa tasbihnya. Kalau kita menghitung 1 jam tasbihnya berapa kali, kan bisa menjadi alat bantu evaluasi. Itu sisi positifnya saya kira di situ harus kita lihat. Ya, jangan mempersoalkan sesuatu sementara itu baik ya dibenturkan dengan bahwa itu wah itu enggak ada ininya. Nah, itu ya. Ada rujukannya bahwa orang pakai tasbih apalagi pakai tasbih plastik zaman Rasul itu enggak ada itu. Enggak ada papunya belum buka. Jadi ya kita lihat substansi persoalan. Kalau itu bisa membantu silakan. Tapi kalau sudah levelnya kelas tinggi, hanya dengan berdiam pun kita sudah ingat Allah tanpa butuh sarana pendukung, ya silakan saja. Itu tentu lebih bagus, ya lebih bagus. Gitu, ya. Tentu kita sedang dalam proses berlatih. Level kita berbeda-beda, ya, maka ruang itu ya kita buka ya dengan keragamannya itu. Jangan kemudian kita menjadi mudah menghakimi sesuatu sementara mengkondisi orang dalam posisi membutuhkan. Ya. Jangan orang menyalahkan orang kok jalan pakai tongkat, ya lambat itu ngapain pakai tongkat? Ya kalau dia sakit ya harus pakai tongkat, mungkin bagi dan jatuh dan sebagainya. Jangan menghubungi dengan orang yang bisa berlari cepat karena dia sehat, tentu berbeda. Nah ini level kita berbeda-beda. Seperti anak ada yang berangkang, ada yang lagi kerantanan, ada yang bisa lari cepat, ada yang kemudian harus pakai tongkat dan sebagainya. Ya tapi intinya kan semuanya jalan. Ya. Intinya semuanya jalan. Dia semuanya zikir, mau pakai sarana apa, ya monggo saja.
lama itu kemudian bisa mencapai pada tujuan. Wah, yang ketiga adalah tilawatul Quran, baca Quran. Tiga ini aja. Diam. Kalau kemudian bicara pastikan manfaat. Kalau akan sibuk, sibukkan dengan zikir atau dengan tilawah. Nah, ini. Kalau para ulama mengatakan ini, qala Sufyan al-ghibatu tufsidu shaum. Orang yang ghibah, ngerasani itu statusnya merusak puasa. Puasanya itu jadi tidak punya nilai. Kalau lisannya tidak dikendalikan. Tapi kalau bicara fikih ya sah secara fikih. Yang ketiga, puasa pendengaran. Kafus sam'i anil izwa' ila kulli makruhin. Jadi mencegah pendengaran untuk mendengarkan segala hal yang dicela di dalam syariat. Sebab apa yang haram dilakukan, maka haram untuk didengarkan. Saya itu udah ngerasa nih, cuma nguping. Nguping tetangganya yang lagi rasa-rasa. Ini sama aja kan gitu. Iya. Kalau di kantor ya, untuk menyapa dan ngerasanya denger, ya tergantung hati kita. Ya denger gitu kita memang berniat mendengarkan atau ya denger tapi sambil lalu yang kita juga tidak mementingkan dan tidak mempedulikan. Ya. Karena yang namanya gibah itu menarik. Gibah itu menarik. Nafsu kita cocok. Kalau diajak perasaan orang. Cocok betul. Ya. Maka nggak usah diperintahkan lah. Gibah itu nggak ada perintahnya pun itu otomatis kalau tidak ngati-ngati jalan. Orang bos kampling, ronda. Misalnya pada Isya ronda sampai jam 2. Ya, hampir-hampir tidak mungkin kita ke teman-teman kok yang menang kayak gitu, juga hampir-hampir nggak mungkin. Pasti kita ngobrol, ya, pasti kita ngobrol. Nah, ngobrolnya bisa kemana-mana, ya, bisa kemana-mana, bisa beresiko juga. Tidak jarang lah juga misalnya sampling terus itu tilawah Quran, majelis zikir, kita jangan tahu ketemu kan gitu. Maka itu beresiko gitu. Nah, kita harus hati-hati untuk mengendalikan dulu. Ya, karena memang begitu kemudian yang satu ngobrol gibah, kita mendengarkan. Nah, mendengar itu punya status yang gitu. Mendengar itu punya status. Hadis terakhir. Kalau Rasulullah, al-mustaq wal mustami' syarikan fil itsmi. Orang yang sedang mencela orang lain, ya, rasanya orang lain, dan orang yang mendengarkan itu sama-sama syarikan fil itsmi. Dia bersyarikat di dalam soal bagian dosanya. Itu kode dosane lah kira-kira gitu ya. Kode dosanya. Yang sing nglakoni ya dosa, sing ngopi ya dosa. Ya. Jadi mendengarkan curhatan orang gibah, nah, itu ya enggak benar ya. Persoalan. Lalu yang keempat adalah yang keempat itu puasa anggota badan dari dosa. Kalau yang disebut itu misalnya di sini yadun, tangan. Minal yadi, tangannya dipastikan tidak melakukan tindakan dosa. Di tangan apa misalnya? Menyentuh ya, yang tidak halal, mengambil yang tidak halal, memukul yang tidak halal. Ya. Warijli, kaki, melangkah ke tempat yang berpotensi maksiat, atau kemudian menendang, ya, karena kemarahan dan seterusnya. Ini dosanya kaki. Ditambahkan sini wakaful batni disebut secara khusus perut, anis syubhat waqt iftar, mencegah masuknya makanan ke perut yang status makanan itu syubhat. Syubhat itu tidak jelas status kehalalannya. Boleh disebut potensinya haram ya ada haramnya, potensi halal ya ada halalnya. Tapi tidak cukup jelas. Ya, tidak cukup jelas. Maka itu namanya syubhat. Apalagi yang haram. Ya, apalagi yang haram. Nah, di sini dijelaskan agak detail terkait dengan soal makan ini. Fala makna lis-shaum wa huwa al-kaffu 'anil ta'am halal. Tsumma al-iftar 'alal haram. Enggak ada artinya kalau orang berpuasa, yang puasa itu mencegah dari yang halal. Dengan bisa punya makanan, punya buah-buahan di rumah, dibeli dengan uang sendiri, uangnya halal, diperoleh dengan cara halal, barangnya halal. Itu saja kita haramkan, kita cegah ya, ketika orang berpuasa. Kita nggak mau makan itu.
Tapi kalau ada orang kemudian begitu berbuka pakai makanan haram atau makanan syubhat tadi, ya, itu fala ma'na lis-shaum. Puasanya itu tidak ada artinya. Maka dipastikan ketika kita iftar, ya harus halal, jangan sampai kecampuran yang haram. Famithalu hadza shaim qalu man yabni qasran wa yahdimu qasran. Seperti orang yang membangun istana, tapi dia menghancurkan kota. Ya, nggak ada artinya, nanti hancur semua. Dia sudah lelah-lelah, capek-capek membangun istana, susah payah, tapi kota di mana istana itu berada dihancurkan semua. Babir apa dikirimi rudal gitu ya, hancurlah semuanya. Lelahnya membangun istana itu menjadi tidak bermakna. Lelahnya kita untuk menahan lapar, haus, dahaga sepanjang hari tidak punya makna karena hancur sudah. Ya, hancur. Dan hancurnya nggak cuma sebagian, seluruh kota itu hancur, bombardir semua. Ya. Nah, bombardir yang merusak puasa itu diantaranya adalah makan yang haram. Ya, kalau di sini juga disebut makan yang syubhat. Fa inna ta'am halal, innama yadur bi kathrati. Karena makanan halal itu membahayakan. Kapan? Ketika dimakan dalam jumlah yang banyak. Ini tambahan lagi ya. Jadi makannya tidak boleh banyak-banyak. Wasaumu litaklili. Orang puasa itu ya karena menyedikitkan makan. Wa tariqul iktarminal minad dawa. Khaufan min darari idza adula ila tanawusam kana safiyan. Ketika orang meninggalkan makan yang banyak itu karena takut bahaya, tapi dia malah kemudian memakan racun, itu namanya orang yang bodoh. Jadi dia ada alternatif ketika kemudian menyedikitkan makan, itu berarti dia mengambil alternatif obat. Karena sedikit makan jadi obat. Begitu kemudian banyak makan, dia itu menjadi racun. Nah, ketika orang ada obat dan racun kok milih racun, itu namanya orang safi, orang goblok, ya, bodoh. Safi itu kalau diterjemahkan bahasa Jawanya itu kumprung, itu apa ya? Itu sebut saya. Bahasa klasiknya itu ya bodoh itu ya, yang nggak bisa nalar, nggak bisa mikir, pikirannya tidak normal. Kita antara obat sama antara racun. Tentu kita memilih obat. Nah, obat itu apa? Makan sedikit. Apa racun itu? Makan banyak. Gitu. Nah, termasuk di situ kalau disebut di sini al-haram sammun muhlikun lidin. Makanya haram itu adalah racun yang akan menghancurkan agama kita. Wal halal dawa. Halal itu obat. Yanfa' qalilu, dia memberi manfaat kalau sedikit, wa yadurru katsiru. Karakteristik obat itu harus terukur dalam dosis. Ya, kalau mengkonsumsi obat tanpa batasan supaya cepat sembuh, pokoknya makan aja supaya cepat, misalnya dosisnya misalnya sekali makan 500 mg, dimakan seluruhnya 4 atau 5, itu bukan sembuh tapi nalilahi, dia bisa keracunan obat. Nah, ada lagi namanya keracunan makanan. Kapan? Ketika kita banyak makan, ya. Karena yang dimaksud puasa itu ya qasdus shaum taqlil, sedikitkan makan. Tidak bisa kemudian kita berniat puasa tapi nggak dikendalikan makannya. Jadi kalau dalam perspektif ini itu tidak masuk kriteria, ya, tidak memenuhi syarat untuk naik kelas. Bisa sih puasanya, misalnya buka sampai kenyang betul ya, sampai orang iso ngadeg itu ya. Ya sah puasanya dalam pengertian puasa saumul umum, tapi nggak naik kelas. Kalau naik kelas, ya ini hanya dikit aja. Yang kelima, nah, lebih khusus lagi disebutkan Allah yastaqim min at-ta'amil halal waqt iftar. Jangan memperbanyak makanan halal ketika iftar. Bihaitsu yamtali jawfahu, dengan memenuhi ya, rongga perutnya. Fama min bi'ain abghad ila Allah min batnin mali'in min halal. Tidak ada sebuah tempat wadah yang Allah lebih benci ketimbang perut yang diisi penuh, meskipun dari makanan halal. Apalagi haram. Haram itu jelas rusak semua. Ya, yang halal aja bermasalah ini, dipersoalkan gitu.
ya, karena berbahaya kalau banyak. Dan Allah sudah ini hadis nih ya. Jadi ini ungkapan hadis tapi versi redaksinya bukan hadis. Jadi tidak ada tempat yang lebih dibenci oleh Allah dibanding dengan perut yang penuh. Kalau jenengan punya tas diisi penuh, bagus itu. Karena tasnya muatnya banyak, gitu. Efektif gitu ya, efisien. Punya ruangan sudah bisa diisi kapasitasnya sekian, wah ini bagus ya, karena besar efektif, apalagi disusun sedemikian rupa sehingga bisa muat barang banyak, itu efektif. Ya. Jadi ada satu ruangan kok bisa diisi maksimal, itu kalau dalam standar umum itu berarti bagus. Ada tas besar, tapi kok isinya kecil, orang pasti komplain. Ini tas ini kayaknya besar, tapi isinya kok cuma sedikit. Nah ini pasti persoalan ya. Jadi maka tidak ada tempat yang lebih dibenci oleh Allah ketimbang perut yang penuh. Nah, ini dibahas secara khusus dalam syarat yang kelima. Wa kaifa yastafadu min as-shaum fakhrun atuillah wa qasr syahwat idza tadaraka as-sha'im inda fitri ma fatahu dhahwatu nahari. Bagaimana akan bisa mendapatkan manfaat puasa? Yang diantaranya itu untuk mengalahkan musuh Allah, ya, mencegah syahwat, merusak kekuatan syahwat, melemahkan syahwat. Kalau kemudian orang puasa itu begitu berbuka, dia itu hanya mengganti saja dari jatah makan siangnya dikumpulkan jadi sore. Ini problem. Ya. Jadi karena pagi harusnya sarapan, ya, sarapannya nggak pelan itu naik ke sahur, siang sore 2 kali makan, karena siangnya nggak makan, kumpulkan jadi 1 di sore. Nah, sehingga maghrib itu begitu buka dia double porsinya. Tidak punya manfaat itu. Ya. Karena tidak akan bisa kemudian mencapai sasaran dari target puasa. Hingga disebutkan di sini juga, mungkin juga sudah ada juga ya. Hatta istamaratil adat. Sehingga ada terus berjalan di antudakhir jami al-at'imah di Ramadan. Ketika orang kemudian dia menyimpan makanan-makanan untuk Ramadan, ya, bayukal minat'imah fihi ma la yukal bi'adat yasul. Lalu dia makan di situ makanan-makanan yang tidak dimakan di bulan-bulan yang lain. Mungkin kayak kita ini ya. Wah, segala macam disiapkan ketika Ramadan itu ya. Banyak gitu ya. Sehingga kita menjadi luar biasa lah kalau soal makan ini. Apalagi puasa yang diskusikan cuma buka bersama terus gitu ya. Kapan nih kita buka bersama? Mana? Pindah sana, pindah sini, pindah tempat. Wah, ini nggak masuk kelas ini. Ini tidak akan bisa naik kelas ya. Syarat kelima tidak terpenuhi. Ini puasanya puasa level 1 ya. Kalau puasa yang dibicarakan soal makan. Kemudian yang terakhir yang keenam, ya, hatinya antara khauf dan raja. Ayakuna qalbu ba'da al-iftar mu'allaqan muqariban baina khauf wa raja. Ketika selesai dia itu berbuka, baik buka harian maupun buka di Ramadan tentunya, hatinya itu bergolak antara galau ya, antara ada rasa takut, ya Allah puasa saya diterima apa enggak ya. Dan juga harapan, ya Allah semoga kemudian diterima, kita sudah berusaha maksimal ya, sudah tilawah, sudah lain, sudah tarawih gitu ya, sudah berusaha menjaga mata, meskipun juga mungkin lepas-lepas gitu ya, menjaga lisan, untuk kerucut ya. Ya, karena kan susah juga kan dia, maka wajar kalau khauf dan roja. Kapan orang punya rasa takut dan punya harapan? Ketika dia mempunyai perhatian serius. Kalau orang nggak begitu perhatian, untuk apa khauf dan roja? Tidak relevan juga terminologi ini. Kalau dia tidak punya rasa takut, tidak punya keseriusan. Ya, begitu dia serius, maka potensi khauf roja ini akan muncul. Udah serius ya Allah, tapi ternyata yuk targetnya mau khatam sekian kali, waduh ternyata ini sekian kali. Ya, khatam pun ya harus sempat mau yang lain untuk memahami, ya. Baru membaca tok belum paham dan seterusnya. Maka munculnya rasa khauf dan roja itu paralel dengan tingkat keseriusan kita. Ya, semakin tidak serius, tidak perlu ada khauf dan roja, selesai. Begitu iftar, ya hari raya kan itu ya. Yang muncul apa? Euforia, huya, ya. Ya, wah selesai. Euforia, habiskan yang selama ini tidak pernah bisa puaskan sepuas-puasnya. Tidak ada khauf dan roja. Kenapa kok bisa begitu? Ya paralel kok ini. Khauf roja itu muncul kalau memang dia punya keseriusan untuk mencermati. Ya, serius. Sehingga kemudian dia muncul, aduh, sudah begini tapi kok masih begitu. Sudah begini kok masih begitu. Pasti muncul itu.
Begitu kita akan serius mengatur 5 yang tadi, dari mulai lisan, mata, pendengaran, soal makan gitu ya, apalagi tadi ya, jawari, tangan, kaki dan seterusnya itu, begitu serius, wah ternyata kok masih gagal juga, ya Allah gimana? Nah maka muncullah khauf dan rasa. Maka yang keenam ini menjadi kunci tanda tingkat keseriusan kita di dalam menseriusi puasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masih punya 10 hari. Semoga 6 ini ada pada kita semua dan bisa kita lakukan. Ya, betapapun kemudian hasilnya tidak optimal, asal kita sudah berusaha dengan sangat serius, Allah itu zat yang maha tahu, yang maha pirsa, dia terhadap apa yang kita lakukan. Saya rasa itu, Mas Syafi'i, terima kasih, mohon maaf. Saya tidak sempat untuk mengurai dalam tulisan-tulisan yang bahasa Indonesia yang lebih detail ya. Cuma kopi-kopi aja judul-judulnya doang bahasa Indonesia, semoga tidak mengurangi kekhidmatan untuk bisa memahami beberapa poin ini. Aku lupa ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Bapak Ibu ya, ini suasananya berbeda. Jadi tadi kita menyimak betul-betul kitab yang dibacakan oleh Ustadz Haji Imam Khair SHGME, dan mudah-mudahan nanti kita bisa tuntaskan kitab-kitab beliau gitu ya, sehingga kita ngaji online-nya juga bisa khatam gitu dan mendalam akhirnya ya. Baik, sekarang kita masuk kepada sesi diskusi untuk lebih mempertajam tema kita. Ada 6 hal yang tadi disampaikan dan begitu menarik, tingkatan-tingkatan kalau kita pengen naik kelas gitu ya. Nah, monggo Bapak Ibu, saya buka sesi diskusi ini. Jika ada yang hendak bertanya, monggo saya persilahkan. Boleh chat, boleh juga langsung. Saya dari Semarang, Pak Rusli. Oh, dari Semarang. Masya Allah. Monggo, Semarang Pak Rusli. Pak Syafi'i, saya dari Semarang. Boleh saya bertanya monggo. Pak Ustadz tentang puasa. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, monggo. Mungkin pertanyaan saya mungkin ada hubungannya atau tidak ada hubungannya dengan level puasa tadi. Tapi pertanyaan saya adalah surat Al-Baqarah Allah memerintahkan kita untuk berpuasa seperti umat-umat terdahulu. Nah, pertanyaan saya, seberapakah pentingnya Allah itu memerintahkan kita untuk berpuasa dan umat terdahulu? Terima kasih. Itu pertanyaan saya, Ustadz. Siap. Apakah bisa ditangkap pertanyaan saya? Bisa. Langsung Mas Syafi'i atau ada kita tunggu lain? Boleh, langsung mohon buat napa-napa, Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, Pak Rusli ya dari Semarang, Masya Allah ya, bisa ketemu pagi ini. Alhamdulillah jamaah. Pak Ali juga hadir, kelihatan ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, saya pernah membaca di tafsirnya Syekh Mutawalli Asy'arawi terkait dengan Al-Baqarah 183. Dia menjelaskan ketika disebutkan firman Allah bahwa puasa itu sebagaimana diwajibkan kepada umat terdahulu, itu menunjukkan betapa kemudian puasa itu menjadi salah satu media yang sangat pokok untuk menempa diri untuk menuju pada kualitas ketakwaan. Nah, itu poin penting yang ditegaskan oleh beliau, ya, sehingga tidak hanya pada umat Nabi Muhammad, ya, pada seluruh agama-agama dan risalah kenabian sebelumnya ada syariat puasa. Ya, itu menunjukkan puasa menjadi satu media yang sangat pokok untuk bisa membawa kita kepada ketakwaan. Nah, takwa itu apa? Takwa itu keterhindaran kita dari potensi dosa. Kehati-hatian yang sangat tinggi untuk terhindar dari potensi dosa. Nah, problemnya takwa ini bisa menjadi tidak bisa kita raih ketika kemudian diri kita ini dikuasai oleh nafsu syahwat, nafsu syaitan. Salah satu pintu syaitan untuk masuk ke dalam diri kita itu ketika kemudian syahwat perut dan syahwat bawah perut, ya, termasuk yang tadi kita bahas, itu kuat. Begitu kemudian itu kuat, perutnya kenyang, tenaganya banyak, ya, nafsunya besar, maka potensi untuk melakukan dosa itu besar. Nah, begitu kemudian itu diperlemah,
maka sama dengan kita melemahkan, mempersempit jalan yang bisa dilalui setan untuk menjerumuskan orang ke dalam perbuatan dosa. Dari situlah kita mengambil satu takwa, itu artinya juga membuat satu perisai untuk kita aman dari murkanya Allah karena melakukan dosa. Nah, disitulah kemudian puasa menjadi penting karena membuat kita menjadi bisa mengendalikan, melemahkan peluang, pengaruh dan kekuatan nafsu sehingga terkendali dan bisa diajak kepada kebaikan. Itu yang saya baca di tafsirnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ya. Sehingga itu kita bisa lihat memang penting, ya, maka semua syariat agama mengajarkan tentang syariat puasa ini. Saya kira gitu Pak Husni. Mohon maaf. Makasih Ustaz. Ya, alhamdulillah. Matur nuwun Pak Imam, Pak Rusdi. Mungkin yang lainnya ada yang hendak disampaikan? Mungkin satu lagi ya. Setelah ini karena waktunya juga nanti kayaknya mepet, maka satu lagi jika ada bisa disampaikan. Itu materinya sudah kami share di chat, nggih. Sudah ada di kolom chat, monggo bisa di-download. Saya Pak Sapi. Oh, siap, monggo Pak Ali. Oke, matur nuwun. Pak Imam, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang barokah pagi ini. Pak Imam, itu 10 hari terakhir itu istimewa dan kita harus maksimalkan. Orang sering ngaitkan antara Lailatul Qadar itu dengan itikaf. Itu bagaimana? Apakah memang harus begitu? Dan kalau kita lihat sebenarnya Lailatul Qadar itu kan semalam suntuk fungsinya ya, mulai dari maghrib sampai subuh gitu ya. Nah, bagaimana kita sebenarnya mengalokasikan waktu, memanage waktu sehingga entah di malamnya atau di dalam 10 hari terakhir sehingga kita berpeluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar meskipun mungkin tidak itikaf. Jadi karena itikaf itu kan saya kira tidak syarat mutlak untuk dapatkan Lailatul Qadar meskipun kita di rumah, asal kita berniat yang baik sungguh-sungguh dan mengelola waktu ya, karena sepanjang malam itu dan mengelola waktu di 10 hari terakhir itu. Itu Pak Imam nggih. Mas Safi sampun. Siap. Matur nuwun sangat Pak Ali atas tanggapannya. Monggo Pak Imam langsung mohon. Harus dijawab Pak Ketua ini. Kalau enggak dosa ya Pak. Dosanya berat ini Mas. Mohon maaf Pak Ali ya. Jadi kalau yang saya baca di beberapa tulisan yang ditulis para ulama di beberapa kitab, itu para ulama memisahkan pembahasan antara itikaf dengan Lailatul Qadar. Ya, saya lupa beberapa kitab yang sempat saya lihat, ya memang dipisahkan pembahasan itu. Karena kebetulan saya kemarin saya sempat mengisi beberapa bulletin yang temanya Lailatul Qadar, maka saya buka beberapa kitab, ternyata itu dipisahkan. Ya. Nah, artinya itu dua hal yang berbeda. Sehingga seperti yang disampaikan Pak Ali, bisa kemudian orang mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar tanpa harus itikaf. Ya. Tapi kalau bisa itikaf, tentu peluangnya lebih besar karena potensi kita untuk berbuat maksiat dan peluang berbuat baik ketika orang itikaf itu tentu maksimal. Nah, di antara yang kemudian disunahkan ketika kita ngadang-ngadang ya, ngadang-ngadang Lailatul Qadar itu banyak membaca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang dibaca ketika di malam-malam Lailatul Qadar. Yang mana? Ya kalau tidak jelas ya di sepanjang malam minimal yang ganjil-ganjil. Kita syukur seluruh malam yang 10 itu kita maksimalkan sehingga dimanapun tempatnya kita punya uang kebaikan. Termasuk yang disebut di beberapa kitab itu adalah melaksanakan sholat. Sholat apa? Tidak ada definisi sholat waktunya. Ya sholat apapun. Ya mau sholat sunat mutlak, mau sholat tobat, mau sholat tasbih, mau sholat terserah ya. Jadi, karena punya peluang untuk kemudian bernilai 1000 bulan tadi. Yang berikut sedekah. Ya, ternyata ada redaksional para ulama yang menyebut bahwa di antara yang diutamakan adalah sedekah. Maka tradisi di tempat saya di Jawa Timur sana, Pak Ali, itu kalau pas malam ganjil itu selalu ada tradisi turun-temurun itu orang sedekah. Bentuknya makanan karena dulu ya memang orang sangat ini ya butuh makan ya.
Itu sangat strategis di zaman itu. Sekarang kalau mau diubah misalnya dengan gue pengiling-iling lah, ya. Gue pengiling-iling bahwa ada sebuah keutamaan di malam-malam ganjil. Itu yo pas di malam ganjil kita nambahin amal yang biasanya tidak nyemplungi kotak infak, mungkin kita akan memberikan kotak infak setiap malam ganjil seluruh keluarga misalnya, sehingga semuanya punya memori bahwa itu malam-malam spesial gitu. Nah, membuat spesial itu kan butuh penanda. Kita ulang tahun, kalau tidak ada yang ingat ya nggak spesial, tapi kalau dibuatkan Jawa itu mong-mong gitu ya, itu menspesialkan momen. Nah, kita perlu mentradisikan itu sehingga kita melakukan tuntunan salafus saleh, para ulama, Rasulullah ya, di malam itu kita menambahi amal. Yang biasa mungkin nggak pernah sholat sunat tertentu, ya di malam-malam ganjil kita tambahi. Ya, sholat sunat mutlak misalnya ya, meskipun cuma 2 rakaat ya. Nah, mungkin kalau lebih kuat ya sholat tasbih, sholat dowo gitu ya. Ya, kita lakukan itu misalnya, itu menandakan bahwa kita punya satu grade naik. Yang biasanya tilawah 1 juz misalnya dinaikkan jadi 2 juz di malam Lailatul Qadar dan seterusnya. Ya. Nah, tentu tidak harus di masjid, ya. Di rumahku juga nggak ada masalah. Cuma kalau kita di masjid kan kita dapat peluang pahala berganda, ya. Karena juga pahalanya iktikaf, ya. Lalu pahala amal yang lain. Nah, sekaligus juga mengikuti sunnah Rasul untuk bisa iktikaf. Nah, karena kita masih semuanya kerja di bulan Ramadan tidak libur, ya pinter-pinternya untuk memilih waktu. Paling nggak di malam-malam 10 hari terakhir kita bisa lebih optimalkan, termasuk juga mengelola makan, karena kalau dengan banyak karbohidrat ya kekenyangan ya pasti ngantuk ya. Susah itu untuk bertahan gitu, susah bertahan. Nah, saya kira itu, jadi itu 2 hal yang berbeda dan kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar tanpa mensyaratkan harus melaksanakan itikaf. Tapi kalau itikaf ya tentu lebih baik. Saya kira gitu, matur suwun. Baik. Matur nuwun Pak Syafi'i. Pripun Pak Rusli? Boleh bisa saya cerita sedikit tentang pengalaman saya untuk bercerita ini. Pripun Pak? Ya. Sebentar aja. Ya. Ketika sebelum corona, saya dengan teman-teman di antaranya itu ada ex pegawai PLN. Saya ini pegawai PLN. Kita itikaf di Masjid Banyumanik. Nikmatnya bukan main, pahala bukan sasaran kita, tapi yang penting taat Allah. Kita dimuliakan dengan itikaf, itu sasaran kita. Kita tidak tahu apakah nanti kita mendapat pahala atau tidak. Kemudian bulan ini sekarang ini itu saya ditawarin di PLTU Semarang, Bapak tahu. 1000 MW di sana itu Semarang. Itu ada itikaf yang dimotori oleh anak-anak muda di Masjid PLTU Semarang. Kemudian di Unisula, tentunya Bapak tahu Unisula juga ada itikaf. Saya bukan mempromosikan atau apa, cuma saya hanya cerita bahwa nikmatnya bukan main itikaf itu. Kita tidur bareng, guntang-gantung, makan bareng, guntang-gantung. Kemudian jam 12 kita dibangunkan oleh takmir untuk taraweh. Kemudian jam 3 dibangunkan untuk tahajud. Setelah itu makan sahur dan itu sampai subuh. Setelah itu kita dipersilakan kalau mau istirahat. Kalau mau kita tadarus. Itu Pak Syafi'i matur nuwun, aku hanya cerita aja. Jadi itikaf itu luar biasa terhadap diri kita. Terima kasih. Oke, matur nuwun Pak Rusli. Mudah-mudahan menginspirasi ya kisah dari beliau meskipun singkat. Menarik sekali ya. Oke, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, matur nuwun sangat yang sudah bergabung baik yang ada di Zoom maupun yang di YouTube, dan terutama kepada Pak Haji Imam Khairi yang sudah meluangkan waktunya, ilmunya, mudah-mudahan senantiasa menjadi amal jariah beliau. Allahumma amin. Sekali lagi juga terima kasih pada seluruh jamaah, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di Ahad depan dalam keadaan yang sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah. Mari kita bersama-sama akhiri ngaji online yang ke-47 ini dengan membaca kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.
Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.